melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, masyarakat kita khususnya masyarakat Kecamatan Maros, Allah Subhanahu menyampaikan ada dua syarat. Kalau kita mencari keberkahan dalam rumah tangga kita, masyarakat kita, khususnya Kecamatan Maros, ada dua syarat yang kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya suatu penduduk negeri, kata Allah, suatu penduduk desa, suatu penduduk kecamatan, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, kata Allah, dua syaratnya, beriman dan bertakwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan, kata Allah, pintu keberkahan. Pintu keberkahan dari mana? Dari langit dan bumi. Dua saja syaratnya, aman, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Bagi kita masyarakat Kecamatan Maros, tentunya orang yang beragama kita, orang yang bertakwa, sesuai dengan makna tak aman wa taqwa tersebut, sesuai dengan makna keyakinan kita masing-masing. Bagi umat Islam, apa itu aman, beriman? Bagi saudara kita Nasrani juga apa itu beriman dan bertakwa. Ini saja syarat-syarat beriman dan bertakwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan, kata Allah, pintu keberkahan, baik itu dari langit maupun dari bumi. Tadi telah disampaikan sedikit, baru sekilas mula-mula kali masuk ajaran agama Islam, ditandai dengan adanya titik nol yang ada di pasar. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini, pertemuan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lagi kita menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Mari kita laksanakan ajaran dan keyakinan kita masing-masing, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu keberkahan bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, khususnya Kecamatan Maros. Oleh karena itu, Pak Camat, kami minta Pak Camat, jangan hanya sekali ini kita melaksanakan acara-acara seperti ini. Kalau bisa untuk masa-masa akan datang, siapapun nanti camatnya, kalau bisa ini kita lestarikan, kita budayakan dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Kecamatan Maros. Mungkin ini saya dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah menghargai ulama kita. Jadi sebelum Camat Maros memberikan sambutan, kita dengarkan dulu sambutan ulama kita, ayah-ayah kita. Ketua MUI kepada Bapak Ketua MUI. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'du, kita puji Tuhan
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, termasuklah kita ini, isi bumi ini. Dan bersalawat kita serta berkirim salam kepada arwah baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umat yang istiqomah selalu mengikutnya sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan jamaah kita di pagi hari ini termasuk pengikutnya yang baik-baik saja, yang kelak di hari kemudian yaumil akhir mendapat syafaatul uzma dari sisinya, yang pada hari itu tiada pertolongan kecuali hanya dengan izin Allah. Bapak-bapak yang saya muliakan, Bapak Camat, Pak Gua, dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Bapak Kepala Desa Gabungan Asam yang tadi telah mewakili dari umat Kristiani pada pertemuan kita di pagi hari ini. Saya ini tidak tahu apakah masuk agenda saya itu tidak menumpang tua di pertemuan saya pagi hari ini ya. Oleh beliau saya diminta sedikit sambutan. Jadi begini bapak-bapak, bahwa makam Tuan Syekh Ibrahim Shah ini salah satu makam yang tua di Barus dan diyakini oleh banyak orang bahwa ini salah satu dari makam dari 44 aulia Allah yang ada di Barus. Mudah-mudahan beliau ini termasuk Syekh Ibrahim Shah mendapat ridho Allah atas perjuangannya, mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berziarah, tadi sudah disampaikan, itu maknanya tidak banyak. Makna ziarah yang pertama agar kita ingat besok lusa kita pun akan mati. Itu makna yang pertama, untuk mengingatkan kita bahwa kita pun akan seperti orang yang kita ziarahi itu. Tapi belum tentu juga kita diziarahi orang. Maka bersyukurlah mereka itu dapat kehormatan kita ziarahi. Kita belum tentu barangkali tidak diajukan orang. Jangan-jangan anak cucu kita pun tidak mengajukan kita nanti kalau kita sudah tiada, sudah mati. Nah, oleh karena itu ziarah itu yang pertama mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Kematian itu pasti ada. Hal yang kedua ialah memberi penghormatan kepada mereka yang telah terdahulu dari kita dengan mendoakan kepada Allah keselamatan bagi mereka dan keselamatan bagi kita semua. Yang ketiga, sehubungan dengan acara akbar kita pada ziarah kali ini, sudah disebut tadi ziarah yang pertama. Saya ingat pun ini yang pertama dulu diadakan kan. Cuma dulu pernah tahun 70 berapa itu ya, 77 barangkali. Pernah ada rombongan besar datang dari Medan, Ipsis namanya, Ipsis. Tapi waktu itu dalam keadaan politik sangat hangat. Kami ziarah ke Papan Tinggi. Jumlah penziarah itu sekitar 4 bus dari Medan. Itu dari Medan, bukan dari Barus. Tapi kita sambut dari Barus waktu itu. Ramai kita naik ke atas sana, belum ada tangga, kita di sela-sela pohon rambung itulah, pohon karet itu naik ke atas
begitu dulu kalau naik di atas tanah, tidak ada tangga itu, ya. Sekitar tahun 77 atau 70 berapa, saya tidak ingat betul waktu itu. Maka kalaupun itu dimaksudkan dengan ziarah akbar, inilah yang kedua. Kalau itu tidak dimaksud itu, maka inilah yang pertama. Oleh karena itu, mari kita jalin silaturahmi yang lebih erat, yang lebih kuat. Saya juga pribadi setuju jika hal ini kita lakukan secara berkala, terus menerus, paling tidak sekali setahun lah. Kalau bisa menjelang hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan, kenapa tidak? Kalau kita mau kan begitu. Soal kitanya mau kita itu tidak, itu ya sekarang. Nah, ini Pak Camat mengundang kita, tapi yang hadir ini kita kan sedikit. Penduduk Pak Camat ini kan banyak, tapi kita yang hadir kan tidak banyak, sedikitnya. Intinya kita lah yang mau kan gitu ya sekarang. Yang lain itu tidak mau, dengan berbagai alasan tentu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saya pribadi dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Barus menyambut baik acara ini dan berharap membawa berkah untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, semoga Pak Camat ini sehat-sehat, diberi kekuatan oleh Allah SWT, cepat naik pangkat supaya kita semua menjadi sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kecamatan Barus, yang kami hormati Bapak Kua Kecamatan Barus, yang kami hormati tuan-tuan guru kami, dan yang kami hormati ibunda kami baik dari Asia, Muslimat NU, dan terkhusus yang sangat kami banggakan seluruh pengurus ranting NU Pasar Terang yang telah hadir bersama-sama kita di sini, dan juga yang kami muliakan para penjaga makam yang bersama-sama kita membersihkan makam leluhur kita. Acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini sebenarnya dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang selama ini Tapanuli Tengah tahu bahwa pahlawan nasional di Tapanuli Tengah ini sejak kemerdekaan adalah Bapak Dr. F.L. Bantowi, Bapak Bongsu Basaribu. Pahlawan yang sebenarnya adalah Tuan Syekh Ibrahim Shah, abad ke-15. Dia sudah menorehkan sejarah di Kota Barus. Barus pada saat itu ini rimba raya, tapi dia sudah hadir di sini. Inilah pahlawan kita yang sebenarnya, yang tumbuh di hati kita. Belum kita berangkat lagi ke makam Mahligai, abad ke-7 mereka sudah hadir di Kota Barus, menorehkan sejarah, membawa peradaban, perekonomian di Kota Barus. Pada saat itu kita tahu Barus ini patron ekonomi dunia. Tidak ada yang tidak mengenal Barus. Mau berdagang, datang ke Barus. Mau berekonomi, datang ke Barus. Apa yang kita rasakan saat ini? Bapak Ibu lihat Barus sekarang.
Barus terintimidasi, Barus tertidur, Barus terlena. Kenapa ini terjadi? Karena umat Barus itu tidak menghargai para leluhurnya. Kalau seandainya Bapak Ibu datang 3 minggu yang lalu, apa yang Bapak lihat di sini? Rimbaraya, Rimbaraya. Cahaya sedikit pun tak ada di sini. Tapi kalau nanti malam Ibu datang, makam kita ini sudah bercahaya, sudah penuh cahaya. Kenapa harus kita bilang membawa nur? Barus ini adalah nur cahaya bagi Republik Indonesia. La ilaha illallah. Dari Barus ini beredar ke seluruh penjuru Indonesia, Jombang, Kalimantan, seluruh provinsi di Indonesia. Siapa yang membawa? Syekh Rukunuddin, abad ke-7. Mudah-mudahan kami telah berdiskusi dengan para penjaga makam kita di sini. Insya Allah 2026 akan kita laksanakan haul Syekh Rukunuddin. Tahukah Bapak Ibu yang keberapa haulnya tahun 2026? Nanti Pak Mas Budin akan menerangkan bahwa Syekh Rukunuddin meninggal 13 Safar kemarin harinya. Kita berziarah kemarin di sana. Dan di 2026 ini kita akan mengadakan haulnya yang ke 1400 tahun. Mudah-mudahan dengan haul ini nanti, ini adalah kegiatan pembuka pintu yang kita adakan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan di 2026 akan membawa keberkahan bagi masyarakat Barus. Karena di sini akan datang nanti seluruh pengikut-pengikut ataupun murid-muridnya ataupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Rukunuddin yang sudah berbumi daya di Republik Indonesia. Hal ini kita buktikan di mana? Setiap hari makam mereka selalu dikunjungi oleh manusia. Kalau kita lihat plat mobil yang datang, bus, bukan hanya BB. Kadang kita ke titik 0, ke papan tinggi, BM. Ada plat F, G, bermacam-macam plat datang di sini. Jadi Pak Ketua MUI, kami sampaikan bahwa gedung ini sudah milik umat Barus, sudah milik umat Barus, dan ini akan kita robohkan bulan Agustus ini. Jadi tidak ada milik pribadi di sini. Ini sudah diserahkan oleh orang yang bersedekah membeli gedung ini. Ini akan kita robohkan bulan Oktober, bulan 10 kita akan mengadakan syukuran atau haul acara di tempat ini lagi. Mohon doa restu Bapak Ibu. Jadi yang hadir kita pada saat ini insya Allah mudah-mudahan dapat berkah, karena banyak peziarah-peziarah kita yang sudah datang ke Barus ini, berziarah ke makam Ibrahim Sal, berziarah ke papan tinggi, berziarah ke Mahligai dengan niat hati yang tulus,
Insya Allah kami dengar banyak cerita berhasil. Dengan ketulusan mereka datang dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat mereka insya Allah 99% berhasil. Jadi marilah kita kepada seluruh masyarakat Barus, juga kepada saudara-saudara kami kaum Kristiani, abad ke-15 kita bayangkan, abad ke-15 ini jalan masih jalan, nggak tahu kita bagaimana rimba raya ini, hutan ini semua. Tapi mereka sudah hadir dan sudah menetapkan kerajaannya di sini, Kesultanan Barus, dan regenerasinya sampai kepada kita. Insya Allah agar cahaya nur la ilaha illallah membawa berkah kepada kita di Barus, mari kita mulai mendoakan mereka sehingga nantinya Barus ke depan akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang tidak baik. Mari kita mintakan, kita doakan di sini kepada mereka. Siapa yang berbuat tidak baik, ingin mencemari kota Barus, kita doakan. Ya Tuanku Ibrahim Shah, doakan kepada Allah, singkirkan kami dari orang-orang yang jahil, yang tidak taat kepada umat Islam. Kami ingin Barus ini damai. Kami tidak ingin diintimidasi. Kami hanya takut kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak takut kepada manusia. Jadi kepada Bapak Ibu semua, mari kita bergandeng tangan. Jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Aku, kata Allah. La ilaha illallah. Selanjutnya kami harapkan kepada kita semuanya, dengan adanya acara ini nanti, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cita-citakan, semoga Barus kita ini kembali ke masa jayanya dulu di abad ke-7, dengan kita menghargai mereka insya Allah. Dan juga nanti harapan kami, Pak Mui, ini nanti sudah kita bentuk lembaga dengan para ulama kita di sini, dengan para penjaga makam, akan mulai menetapkan kegiatan kita di sini. Insya Allah di 2026 akan kita awali dengan menetapkan haulnya Rukunuddin dengan berbagai acara ke depan. Diawali dengan ziarah ke Ibrahim Shah, selanjutnya diadakan ziarah ke Makam Maligai, dan puncaknya nanti acaranya kita akan tetapkan di makamnya Syekh Rukunuddin. Insya Allah mohon doa restu Bapak Ibu, kami diberikan kesehatan sehingga nantinya kita ini menjadi lebih sejahtera di kemudian hari. Jadi sebelumnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada kita Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan guru kami, ayahanda kami, Ketua MUI. Kalaupun ada penyampaian kami yang kurang pas ataupun agak keras, kami kiranya mohon dimaafkan. Sementara yang kami sampaikan itu adalah hati nurani kami. Kami tidak ingin terjadi
kotak-kotakan di Barusini, perusahaan apa sini tidak ada itu Bapak. Saya lillahi ta'ala kehadiran saya ini walaupun entah lama dan sebentar di Barusini bisa memberikan berkah di kepemimpinan saya kepada masyarakat Kota Barus. Dan terkhusus di sini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami selaku perpanjang tangan Bupati Tapanuli Tengah, kalaupun ada administrasi kependudukan Bapak Ibu Tapanuli Tengah sudah ikhlas Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu dari desa. Kalau sahabat minta uang tanda tangan untuk bikin akta notaris, tidak, gratis. Ini Bapak Ibu Kepala Desa, tak pernah saya minta uang tanda tangan. Dan juga kalau ada keluarga-keluarga kita yang sakit, kebetulan puskesmasnya, ambulansnya kan satu, dipakai keluar kota mengantar mayat atau mengantar orang sakit. Masyarakat kita nggak ada angkutan, silakan datang ke rumah camat. Mobil dinas kita siap mengantar Bapak Ibu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terakhir di kedai-kedai ini yang membuat kita menangis Bapak Ibu, hati kita menangis. 20 tahun Bapak Ibu di samping dekat-dekat kepala desa tidak diperhatikan sama sekali sama aparat. 20 tahun viral itu Bapak Ibu, sampai anak itu lumpuh tinggal kantung membuat tulang katanya. Nah, jadi kami harapkan kepada Bapak Kepala Desa, sambil kita berziarah di sini, sambil juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau ada sering-sering kunjungan Bapak Ibu ke gang-gang masyarakat, jumpai mereka, turun Bapak Ibu ke sana untuk mengetahui mana masyarakat kita itu, apa yang sakit, yang kurang makan, yang nggak dapat BPJS. Mulai hari ini mari kita bersama-sama mengatasi segala persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Jangan takut Bapak Ibu dana desa dikatakan, jangan takut, laksanakan saja sesuai RAB, sudah jelas itu Bapak Ibu. Dapat kita takuti, kita melaksanakan program pemerintah dan kita laksanakan. Sepanjang kita sudah bekerja dengan bagus, Allah SWT akan memberikan perlindungan kepada kita, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini kalau kami lihat pembangunannya gorong-gorong dianggarkan 32 juta. Kalau kami lihat posisinya bangunan itu habis 50 juta itu. Memang Pak Ustadz ini mudah-mudahan di 2026 kami doakan Bukit Batu Panan, karena wilayah pembangunannya cukup luas dan masyarakat banyak membutuhkan fasilitas jalan. Insya Allah akan kita perjuangkan ke PMD nantinya, dan juga begitu seluruh desa kita. Insya Allah dengan kehadiran kita bermunajat di sini, mudah-mudahan doa-doa kita disampaikan Allah SWT dan seluruh jajaran pemerintah Kecamatan Barus dan kepala desa sekecamatan Barus dihindarkan dari orang-orang yang amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegiatan ziarah akbar yang diselenggarakan, termasuk yang perdana dilaksanakan di sini, masyarakat dan saya pribadi merasa hal ini cukup membawa suatu hal yang bermakna sekali, karena telah kembali untuk mengingatkan kita kepada
tokoh-tokoh daripada agama juga, sekaligus ini adalah seorang raja. Jadi mengingat kembali jasa-jasa daripada orang-orang yang terdahulu, karena seperti kata pepatah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat jasa daripada leluhur yang baik. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali, dan mudah-mudahan saja untuk tahun ke depan kembali digelar, mungkin saja di tempat yang lain. Dan ini adalah suatu momen yang sangat berharga dan menjadi penilaian kepada pemimpin kita yang telah berhasil untuk mencetuskan sehingga sampai terjadi acara yang sebesar ini seperti itu. Jadi harapannya kepada pihak pemerintah di kecamatan, apa yang diinginkan dari masyarakat acara mungkin ini? Masyarakat berkeinginan agar kiranya momen-momen seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan kembali, jangan hanya sekali ini, untuk lebih menanamkan daripada jiwa religi kita untuk kembali semakin menyala, semakin pencerahan dan semakin cerah untuk ke depannya seperti itu, Pak. Terima kasih. Saya selaku pribadi secara perwakilan dari umat Nasrani, saya sangat berkesan dan bangga dalam hal ini, di mana pemerintah kabupaten dan kecamatan bersinergi untuk mengenang kembali sejarah masa lalu, yang mana macam saya secara pribadi punya kaitan. Karena apa? Di sini juga ada keluarga kami yang ada di atas yang dikumpulkan di sini, dan sejarah ini sangat berarti secara pribadi. Namun secara umum kami juga umat Kristiani mendukung masalah ini, yang mana namanya berkah itu dengan doa, dengan berziarah ke makam. Walaupun itu makam siapapun, menurut saya itu sah-sah saja. Kita hanya untuk berpedoman awal untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua mempunyai berkah ke depan, terutama di bidang pemerintahan Kabupaten Tambun Tengah, yang mana Pak Bupati kita pun sekarang sudah lebih bersinergi mengenai sejarah-sejarah. Apalagi diteruskan oleh Pak Camat kita yang ada di Barus, lebih bersinergi lagi. Terbukti kami dari umat Kristiani berdiri di sini. Saya sebagai mewakili rekan-rekan dari Kristiani berterima kasih atas terlaksananya acara ini. Semoga ke depan kebersamaan ini berlanjut dan Tuhan tetap beserta kita. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan, Pak. Mudah-mudahan ke depan acara yang sedemikian berlanjut, dan kalau boleh acara rutin lah. Itu yang kami mohonkan nanti ke pemerintah kabupaten dan Camat Barus. Saya rasa itu aja, Pak. Ini harapan Bapak untuk tingkat kecamatan Barus ini. Apa harapan Bapak selanjutnya dalam kegiatan ini? Kalau menurut tanggapan saya, kalau ini maunya berupa kalender tahunan. Acara ini diadakan, ditetapkan tanggalnya agar ini sifatnya nasional. Karena apa? Barus ini secara nasional termasuk daerah tertua di Indonesia. Sejarah Barus ini sangat tertua di Indonesia, dan tokoh-tokohnya juga saya rasa tertua lah, yang mana ini berupa arca-arca yang kita temukan menyatakan hal tersebut. Jadi kami pun dari umat Kristiani yang turun dari Toba kemarin untuk ajaran khususnya Kristen sangat bersinergi dan mengucapkan terima kasih pada acara ini. Karena selama ini acara ini kurang terbuka, Pak. Jadi setelah ada acara ini kami pun sangat bangga. Terima kasih pada Bapak panitia yang telah melaksanakan ini. Semoga acara ini bersinergi dan berkelanjutan ke depan. Terima kasih pada Pak Bupati, pada Pak Camat dan jajarannya yang telah mengadakan acara ini, juga kepada para panitia yang mengundang kami. Saya rasa gitu.